Selamat sore teman-teman, kembali lagi di Jet Production dalam segmen Tanya-Tanya Barista, episode ngobrol santai perihal kopi. Oke, kali ini saya ketemu barista, wacau, Pol, Namoy Langsam, barista Langsam. Sebelah ada Mas Kevin. Halo, Mas Kevin. Mas Roy. Apa kabar Mas Kevin? Baik. Sehat Mas Kevin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah sangat Sehat. baik. Alhamdulillah. Hari yang cerah. Hari Di cerah. bulan-bulan mendekati musim hujan nih sebetulnya. Musim hujan, benar. Oke Mas Kevin, ini ngomong tiba-tiba di depan ada kopi. Nah, ngobrol santai kita. perihal kopi. Perihal Nah. kopi. Ngopi dulu. Ngopi dulu. Biar enak. Mantap, sip. Mantap. Jos wes. Namoy kopinya, namoy. Kopi apa Mas Kevin ini? Ini kita kasih kafe latte. Kafe latte. Iya, Kafe iya. latte. Salah satu produk bestseller kah? Atau gimana itu? Produk yang bestseller juga, termasuk basic. Termasuk basic tapi bestseller. Bestseller. Wih. Dia nggak terlalu strong, enak di mulut. Enak di mulut, nyaman. Oke, mantep pokoknya. Tapi sebelum itu ngomong-ngomong soal kopi nih Mas Kevin ya. Semua itu pasti punya yang namanya awalan, permulaan. Nah, saya lihat kan sampean bisa bikin kayak latte art seperti art, iki. oke. Pembuatan kopi yang nyaman di mulut seperti iki. Nah, Gak bikin kembung kayak. Nggak bikin kembung, pasti. Yang Wah. pasti gak bikin kembung. Itu kasihan. Gak bikin kembung. Gak bikin kembung. Kira-kira untuk awal mula bisa membuat seperti ini. Kita jabarkan ya, awal mula sampai memilih untuk menjadi seorang barista itu cerita sedikit ya, gimana kira-kira? Awal mulanya gitu ya. Awal mula ya. Sambil ngerokok boleh Mas? Sambil ngerokok Mas. Siap. Biar Sambil ngerokok, ya. tambah semakin namoy. Namoy Langsam. Namoy Langsam. Kata ada lagi, Namoy Langsam. Namoy Langsam. Lanjut, Mas Kevin. Sebenarnya nggak ada tertarik ke dunia kopi sih Mas. Oke. Awal mula. Awal mulanya. Heeh. Entah nggak tahu yo, Iya. tiba-tiba kok pengen jadi barista, Oke. pengen belajar Ah. tentang kopi. Gimana sih rasanya? Gimana sih menjadi barista itu? Oke. Itu. Akhirnya cobalah Mm-mm. masuk ngelamar di coffee shop. Coffee shop. Labuan Kopi ini. Labuan Kopi ya? Ya, Labuan Kopi. Mantap. Labuan Kopi. Dan akhirnya keterima. Mm-mm. Ya, dari situlah mulai belajar. Dari situlah awal-awal semen belajar ya? Dari Oke. Benar mendalami soal kayak biji kopinya seperti apa, gitu-gitu itu berarti. Iya, Mas. Hmm. Dan juga ya belajar itu nggak sendiri sih. Ya, ada teman saya yang ngajari juga. Oh, ada yang mentorin berarti ya? Iya, ada yang mentoring. Oke. Berarti Jadi mulai dari untuk bikin espresso, yang cara dengan yang benar, terus untuk cara latte art, itu ada teman saya juga yang ngajarin gitu. Oke. Berarti memang semuanya nggak instan ya Mas Kevin ya? Semuanya nggak instan Mas. Nggak instan ya? Nggak yang memang, kan ada beberapa orang yang memang dia nggak terjun di coffee shop, dia nggak bekerja di coffee shop, tapi dia iseng-iseng mungkin di rumah ya. Iseng-iseng. Ada yang seperti itu. Ada. Dan dia bisa menguasai mungkin lewat Google. Nice. Atau dia searching. Tapi sampai benar mendalami sampai akhirnya jadi seorang barista tuh. Benar. Seperti itu. Mantep. Lika-liku menjadi barista ada nggak Mas? Oh, banyak sih Mas. Banyak ya? Banyak. Contoh kecil untuk latte art lah. Latte arti. Untuk di ini ya, pembuatan produksi. Produksi latte art lah. Terkadang ada customer yang request. Request untuk, Mas mau minta gambar angsa dong. Mas mau minta gambar bebek dong. Tapi misal aku request Mas gambar peta Surabaya itu nggak bisa ya? Wah, itu agak sulit Mas. Nah, itu lika-likunya seorang barista. Tapi kalau ketemu customer yang aneh-aneh gitu, menanggapinya gimana sampean? Jawabannya. Menanggapinya kita ya kita berusaha sih Mas untuk menjadi barista yang terbaik ya. Oke, siap. Ya kan? Memberi yang terbaik lah ya. Memberi yang
servis yang baik ke customer kan. Itu ya kita bilang gambar nggak nggak terlalu bagus Mbak, cuman yang terpenting itu rasanya sih. Oke, edukasinya di situ. Iya. Berarti dimulai terjun di dunia perkopian ya. Itu kira-kira tahun berapa, Mas? Tahun berapa ya? 2019 akhir kalau nggak salah. 2019 akhir tuh. Oh, tapi tergolong sampean cepet menangkap ilmunya ya. Maksudnya 2019 ke 2023 ini kan lumayan dekat tuh. Lumayan dekat Lumayan iya, dekat lumayan waktunya dekat. kan. Nggak terlalu jauh juga. Wah, jarak waktunya. Jarak waktunya. Aku nggak kopi kayak tahun 2001 kan nggak gitu. Soalnya rata-rata kan ada beberapa kayak tukang cukur itu kan. Sempet aku cukur. Mas sampein cukur udah berapa lama? Dari 2002, Mas. Wih. Wong kawa. Wah, wong lawas iki. Wong lawas. Senior iki. Senior. Percukuran. Bener. Tapi ada nggak suatu trigger yang membuat sampean untuk oke lah memilih di jalan barista ini, yang membuat triggernya itu apa kira-kira? Soal dari rasa kopinya Mas, itu yang membuat ada keinginan emang kayaknya cocok deh di sini aku. Cocok di situ sampean. Cocok deh. Dan ya tanpa henti belajar terus. Tanpa henti. Setiap harinya. Setiap hari harus ketemu kopi. Setiap hari ketemu kopi. Iya. Kita pagi bangun tidur cari kopi. Kita ke warung ngumpul teman-teman kopi. Ada sampean kayak penasaran ya, gimana pembuatannya? Nah, di situ mungkin ya. Di situ Mas. Trigger yang membuat sampean untuk menjadi awal mulanya saya itu nggak suka awalnya. Bukan penyuka kopi? Nggak suka kopi. Wes. Awalnya nggak suka Mas kopi Mas. Dan semenjak ya mencoba menjadi barista, kopi ini nikmat. Kopi ini nikmat. Nah, kenikmatan selain sampean rasakan sendiri, itu apa? Misalkan ketika seorang temen nyoba produk sampean atau bikinan saya, itu kayak wah enak gaweanmu ternyata ya. Itu juga termasuk yang men-trigger sampean enggak itu? Iya Mas, pasti sangat bangga dong. Sangat bangga. Karya dihargai. Karya saya dihargai berarti. Oh iya. Itu yang membuat semakin semangat untuk membuat kopi yang enak. Di situ ya trigger sampean. Enggak memilih untuk jadi karyawan atau pegawai perkantoran gitu. Kayak nggak cocok deh Mas. Iya. Kayaknya nggak cocok deh. Nggak cocok. Tetap namoy lah. Tetap namoy langsung. Kira-kira apa yang membuat nggak cocok? Bener. Tapi memang menurutku kan kopi ini juga termasuk salah satu di dunia art ya. Art, seni. Beberapa orang kan tahu arti kadang musik lah, entah lukis, entah apa. Ternyata saya lihat ini ternyata di kopi ini juga ada art ternyata. Iya kan ya? Ada art kan? Ada artnya. Kita nggak cuma menuangkan, kita nggak asal bikin sesuai resepnya, mungkin komposisi ya. Tapi juga ada hati. Benar Mas. Mungkin di situ ya. Benar. Ternyata memang seperti itu. Dan nggak bisa dianggap remeh ternyata. Kalau dianggap remeh sih nggak bisa sih Mas. Sebetulnya kan ya? Sebetulnya nggak bisa. Soalnya kan kebanyakan ini orang-orang kadang, apa sih bakul kopi? Nah, orang taunya cuman, alah kopi duduk ngono. Ya kan taunya gitu Mas. Kayak skeptis gitu loh. Padahal orang itu kalau tahu kopi, mulai dari biji. Iya. Dari biji sampai jadi, itu sangat susah. Sebetulnya kan ya. Sangat susah kita mengenalinya. Mengenalinya sangat susah. Ada karakter tersendiri tiap daerah gitu. Ada karakter tersendiri kah? Ada pasti. Ada karakter tersendiri dari biji-biji kopi itu. Tiap daerah ya. Tiap daerah. Itulah kayaknya Indonesia. Kayaknya Indonesia. Nah, makanya kopi Indonesia itu terbaik. Nyaman di lambung. Nggak bikin kembung. Nggak itu. Nggak bener. Kopi Indonesia. Tapi memang saya rasa kayak, ya memang saya bukan dibilang pencipta, tapi penikmat mungkin. Penikmat. Tapi penikmat ya, karena selama ini menikmati sesuatu
itu memang enak dengan kopi. Kopi, Mas. Bukan apa-apa kayak anak senja ngopi sambil lihat matahari terbenam. Terbit fajar enggak. Cuma menurutku sendiri memang ketika lagi ngobrol atau apa, memang disambi dengan ngopi itu kayak kan ada suatu brand tuh, mari ngeteh mari bicara. Oh iya. Nah, iki mari ngopi mari bicara. Nah, namoy. Mari ngopi mari bicara gitu. Ternyata memang nggak semudah itu untuk jadi barista. Banyak proses ternyata. Banyak proses. Naik turun Mas Kevin. Naik turun, Mas. Naik turun. Asli naik turun. Naik turunnya seperti apa itu? Ya, naik turunnya Mas ya. Kita nggak sekedar bikin kopi aja sih. Itu. Terkadang ya banyak customer juga yang minta selain non coffee juga ada gitu. Yang non coffee pun non juga. Coffee juga ada. Dan ya iki yang bikin naik turunnya kan untuk pelajaran setiap harinya ke kopi, ilmu ke kopi kita. Ya naik turunnya kan dari situ, Mas. Tapi pernah nemu customer yang kayak anggap aja membuat kita kayak serasa bikinanku ini kenapa ya kok sampai nggak dihabisin gitu, sempet di fase itu sampai pernah Mas, sering. Pernah ya. Dan pernah sering juga. Dan sering juga. Sering juga. Wow. Gitu. Ini untuk kalian yang gampang kena mental nggak cocok nih kayak sebenarnya. Ya. Ternyata nggak semudah itu. Kalau kalian gampang kena mental, oke jangan coba-coba lah. Karena pasti daripada harus mikirin mental, mending perbaruan ya Mas ya. Mending perbaruan. Mending upgrade diri. Upgrade diri. Berarti Anda downgrade. Kalau bilang kopi itu nggak enak. Kayaknya harus upgrade diri. Upgrade diri kamu. Muhasabah Anda. Evaluasi terus. Makanya harus butuh evaluasi supaya apa yang kita tuangkan di sini itu sampai lah. Mungkin sama kayak musik ya. Sampai musik. Jadi aja. Musik itu kan kadang ada yang bikin orang ini sampai nangis dengerin lagu itu. Berarti ada yang kita tuangkan di situ berarti. Benar. Kita luapkan. Ketika kopi ini dibuat, ternyata bukan milik kita lagi, milik customer ternyata. Mungkin itu ya. Belahan jiwa ibaratnya. Belahan jiwa yang dikasihkan. Yang diberi. Dan kau menerima dengan ikhlas. Wih. Apalagi habis. Tambah oke tuh. Tambah oke, Mas. Apalagi nambah. Namoy. Tambah namoy, Mas. Nambah namoy. Wah, ngeri. Tambah namoy. Oke, ternyata memang nggak semudah itu ya. Bagus, oke. Ternyata memang perkopian ini dunia yang ternyata orang-orang yang memandang itu sebelah mata. Ternyata juga nggak sebiasa itu loh. Itu kan ya. Benar. Anggapannya nggak sebiasa itu loh. Ternyata sekompleks itu. Benar. Dari pemilihan bijinya. Mungkin ya Mas dari cara ekstraknya. Terus kalau saya tahu itu dari suhu lingkungan ya. Lingkungan juga. Iya juga ya. Pengaruh ya? Pengaruh. Oh, terus kayak ada proses di situ. Soalnya beberapa teman itu bilang pakai hati. Benar. Kalau hati sedang nggak baik-baik saja. Ngefek Mas. Dibuat bikin 1 gelas kopi ini. Itu sangat ngefek sekali. Gimana? Efeknya gimana? Maksudnya yang barista rasakan saat memang lagi kacau gitu. Asmara mungkin ya. Asmara, kehidupan. Ya kan? Wow. Yang dirasakan itu nggak maksimal Mas kita bikin. Ya maksimal ya? Nggak maksimal. Gimana caranya kan kita bikin 1 gelas kopi ini semaksimal mungkin dengan baik dan rasanya enak. Terutama itu ya? Terutama itu. Oke. Salah satunya kan buat nyaman untuk customer. Itu. Jadi kita nggak asal kan bikin. Jadi nggak asal ya? Iya. Tapi memang pengaruh juga ya, memang kita lagi ada sesuatu lah ya. Mengganggu lah ya mungkin ya. Mengganggu. Ternyata juga pengaruh di karya lah ya, karya kita juga. Wih, kompleks ternyata. Dan memang enggak, terutama buat kalian yang memang belum tahu, jadi jangan memandang bahwa perkopian ini adalah, apalagi seorang barista ya, hal biasa. Itu memang ternyata di situ ada skill. Harus ada skill. Terus ada penjiwaan biasanya. Penjiwaan, ternyata itu sangat penting sekali teman-teman, perlu diingat.
Terus dan jangan sekali-sekali ngeremehkan baristanya. nah, Itu oke. Itu paling penting, jangan diremehkan baristanya. bener. Tapi sama setuju nggak? Iki pertanyaan yang mungkin di luar pembahasan lagi ya. Oke. Perkopian terutama. Untuk dari tren sendiri deh. Secara sampean barista tuh kan pasti mencari esensi kan dari kopinya iki. Untuk disajikan kepada teman-teman, kepada masyarakat lah ya, terutama customernya. Ketika sekarang kan era berganti dari yang pertama kita datang ke coffee shop untuk merasakan sebuah kopi, sekarang akhirnya bergeser jadi ke sebuah konsep tempat. Oke. Instagramable. Terus untuk ya memenuhi Instastory gitu-gitu kan. Kebanyakan. Saya nggak bilang seseorang tapi kebanyakan ya. Itu tanggapan sampean gimana gitu ya? Sebagai seorang barista gitu. Kalau tanggapanku sih udah banyak berubah Mas ya. Banyak berubah. Banyak perubahan untuk karena sebuah konsep itu, dan sampai akhirnya orang-orang itu tidak memikirkan gimana cara penyeduhan itu dengan baik. Oke. Itu. Kita anggap kedai-kedai lah, kedai-kedai kopi yang lain. Oke. Ibaratnya kan seperti itu. Dia nggak pakai standar, istilahnya ya standar untuk menyajikan kopi yang baik. Gitu. Tapi dari saya gimana caranya menyajikan kopi ini dengan baik. Oke, tetap lah ya. Tetap dengan standar itu lah ya. Standar itu. Sekalipun tren bergeser nih. Oke, terus. Meskipun flow-nya teman-teman yang ngopi di sini itu silih berganti. Teman-teman ya kan. Ada teman baru ya kan yang masuk. Ada teman lama yang datang ya kan. Itu pun ya tempat juga emang mempengaruhi juga. Oke. Ya kan. Tempat juga mempengaruhi. Buat kenyamanan aja sih. Untuk kenyamanan. Tapi untuk menyajikan kopinya tetap kita sesuai standarnya. Berarti bisa dikatakan stay relevan berarti ya? Iya. Relevan lah ya? Relevan tetap mengikuti zamannya tapi tidak menghilangkan standarnya. Oke. Gitu. Yang terpenting itu. Yang terpenting, mantap. Tapi di perjalanan nih Mas, perjalanan sampai dari nol sebelum mengetahui itu dunia barista atau sampai ke produksi ya, pembuatan ini contoh cafe latte nih. Kita gambarkan di bendungan banyak tuh. Iya. Perjalanan dari nol sampai di titik sekarang, untung dan ruginya apa untuk menjadi seorang barista? Untung dan ruginya. Kalau untung dan ruginya Mas, kita bicarakan itu. Iya. Kalau di saya Mas ya, itu sangat menguntungkan sekali sih bagi saya. Sangat menguntungkan ternyata ya. Oke. Sangat menguntungkan sekali. Positif berarti. Kita nggak bicarakan soal untuk bicarakan gaji ya. Salary. Oke, perlu catat. Ternyata bukan melulu soal salary. Oke. Karena kita juga mencintai. Oke. Dan juga menikmati. Di dunia kopi itu tadi. Dan juga ya nggak ada yang dirugikan. Iya. Karena kalau setiap orang suka sama kopi, mungkin dia pasti bakal memikirnya, nggak bakal ada yang rugi, gitu loh. Oh, gitu. Mantap. Kalau orang yang nggak suka, ya mungkin biasa lah Mas. Pasti carinya yang non coffee. Oh iya, jadi tinggal pilih aja kan banyak. Tinggal pilih ya. Jadi nggak ada yang dirugikan. Nggak ada yang dirugikan sebetulnya ya. Jadi nggak ada. Dan rugi menurut sampean positif nih? Positif. Untungnya. Banyak untungnya ternyata. Banyak untungnya. Oke. Karena semua kan kadang-kadang nih, beberapa orang itu memikirkan bahwa, sorry sebelumnya, pasti yang terdepan di pikiran mereka secara realistis pasti memikirkan soal tadi, salary, benar. Gaji. Nah, tapi mungkin yang bilang seperti itu kita nggak menyalahkan ya. Mereka yang mengatakan seperti itu mungkin juga secara feel mungkin nggak nyampe ke situ. Benar. Dan nggak nutup kemungkinan Mas ya.
Kalau untuk bilang salary atau gaji itu ya, ya kan sensitif, ya sensitif emang, ya kan sensitif. Tapi di dunia ini emang orang butuh uang. Lu iya ya kan? ternyata. Cuman nggak banyak orang yang bisa menikmati seperti ini, Mas. Iya, nggak banyak orang ternyata. Nggak banyak orang yang menikmati menjadi seorang barista, bisa menikmati kopi, buatan sendiri juga, ya kan? Wis. Itu. Dan kadang-kadang mungkin juga bisa dibuat iki ya. Mungkin ketika bikin apa ya minusku kemarin kita coba. Ya. Oh, ternyata masih ada minusnya, kita buat lagi. Ulik lagi, Mas. Untuk ulik lagi, untuk evaluasi lagi. Evaluasi lagi, untuk evaluasi diri aja sih. Itu. Mungkin seperti itu ya. Ini di nilai positifnya seperti itu. Bener. Ternyata memang nggak bisa dipungkiri bahwa ternyata sebanyak itu keuntungannya. Soalnya ya situ tadi lah. Nggak naif juga. Nggak naif. Semua orang pasti butuh uang. Semua orang pasti butuh uang. Semua orang bener butuh itu. Uang. Oke. Betul. Tapi ya memang kembali lagi kayak secara memang orang-orang yang fokus di bidang seni terutama ya. Bidang seni kan mereka itu ternyata setelah mungkin saya lihat di YouTube, saya lihat di artikel atau apa, ternyata ada orang yang ternyata berpikir bukan mengedepankan salary-nya, tapi yang penting karyanya dulu. Kualitasnya dulu. Kualitas dan kuantitas, Mas. Yang kita berikan. Sampai akhirnya oke lah berbuah hasil itu tadi. Ternyata juga ya mungkin teman-teman di sini yang memang nggak merasa cocok untuk di dunia F&B atau lebih tepat jadi barista, nggak usah skeptis ngomong barista gini, barista ngono. Iya, kalau memang kamu nggak suka ya nggak usah jadi barista gitu. Nggak usah jadi barista. Bener. Cari jalur lain aja. Jalur sesuai lain. dirimu, entah daftar PNS. Entah atau apa gitu, bebas ya. Bener. Atau kerja di kantor gitu Kantor, kan. Nah, itu mungkin dari segi gaji atau salary mungkin lebih oke lah ya. Oke. Ya, menurut orang beda-beda. Kita nggak bisa judge di situ. Tapi lakukan apa yang kau mau aja. Oke. Itu sangat benar-benar good question dan good answer itu. Jawaban yang oke banget menurutku. Soalnya ya sudah tadi, karena keresahan yang terjadi sekarang itu ya ternyata memang apalagi Ki. Sorry ya sebelumnya aku nggak nyebut seseorang, cuma rata-rata sekarang itu kan apalagi cewek semua itu berkedokkan realistis. Nah, bener. Nah Ki ambigu tuh, realistis apa materialis ya, kan nggak ngerti Ki. Bener. Nah ya mungkin kembali ke awal, semua orang butuh, mungkin dia ada kebutuhan lain lah ya. Kebutuhan lain. Dan saya respect. Oke, tetap respect. Bukan mengata-ngatain, cuma saya tetap respect. Mantep itu. Dan memang sama barista lagi, saya memang respect dari dulu karena mereka komitmen menurutku. Komitmen ya dari segi pembuatan. Harus, Mas, itu. Harus ya. Itu harus, komitmen harus. Harus, ternyata komitmen dari segi standar pun juga harus komitmen ternyata. Iya, harus. Harus ternyata. Dan juga kan kita kan harus menyajikan ini kan harus konsisten juga. Nah itu. Kalau bicara konsisten, kita menyajikan satu buah gelas kopi ini, kalau nggak konsisten, hati, ya kembali lagi yang tadi, hati ini sedang nggak baik-baik saja, itu mempengaruhi. Kembali di situ, iya. Kembali ke situ. Tapi dari banyaknya menu ya Mas, di kafe ini, di Labuhan Kopi, dengan banyaknya menu, zaman secara barista mempelajari semua itu. Mempelajari semua itu. Iya. Wih. Mempelajari itu. Dan hafal ya dengan komposisi masing-masing namanya ya. Iya. Wis Itu. Keren, gila. Karena mungkin entah daya ingat, entah karena memang dia punya skill di situ ya kita nggak tahu lah. Karena memang lihat menu, wah kayak Menunya akeh. wah kayak menu. Iki ngafal tiap nama kayak nama A gitu ya. Oh oke. Jadi. Apa karena udah lamanya berjalan di dunia dari dunia barista ini, atau karena memang sampean sudah gampang secara penangkapan itu ya? Kalau itu sih penghafalan itu Mas dengan sendirinya sih. Dengan dirinya. Berjalannya waktu memang.
kita udah terjun ke dunia barista, kita juga harus siap untuk menghafalkan setiap menu itu tadi. Itu. Dan juga dari penghafalan itu kan kita lebih efisien untuk kelancaran bikinnya, Mas. Oke. Jadi kita kan nggak perlu kayak seumpama ada orang teman pesen lah ya. Teman pesen, Mas pesen ini. Oh kita nggak perlu buka buku menu atau resipi. Jadi kita udah mengingat dari awal ya. Luar kepala berarti ya. Oh kita ingat udah. Respon komposisinya ini. Bener. Jadi kita bikin lancar itu. Jadi respon time lah ya. Iya. Supaya nggak terlalu menunggu lama juga. Nah benar. Itu yang penting kan itu Mas untuk kawan seduh ibaratnya kan, teman seduh. Dia pasti kan menunggunya itu nggak mau lama. Itu. Karena dia juga nggak sabar untuk nyeduh. Iya benar kopinya itu pasti. Tapi nggak dipungkiri juga pasti ada customer yang nggak resek pasti ya. Pasti ada tuh. Pasti ada. Pasti. Ya banyak sih dan sering. Klasifikasi resek. Kok malah nang resek? Dan sering sih. Ibaratnya Mas nggak mau kopinya agak dikuatin ya gitu. Mas kopinya agak dikitin ya ini. Rasanya. Oh, ada yang begitu ternyata. Ada. Dan kita pun oke siap, Pak. Oke, siap. Bu. Iya. Kita seorang barista ya harus siap, Mas. Siap nggak siap. Sekalipun punya standar dia di resepnya ya. Iya. Ketika customer meminta untuk Mas agak dikurangin ininya dong. Kayak ini dong. Yes, oke gitu ya. Oke. Apalagi tingkat kepanasannya, Mas. Ada juga. Oke. Ada yang nggak mau sangat panas, ada yang mau Mas panas sekali dong bikin lagi satu, tapi yang sangat panas Mas. Ada. Wow. Tapi itu udah di luar standar kita sebenarnya. SOP. Dalam SOP ya. Cuman kita bicarakan untuk kenyamanan customer. Untuk kembali lagi iya. Kenyamanan customer ya. Itu. Padahal kan mungkin di mesin kopinya sendiri kan udah ada suhu standarnya. Ada suhu standar dari ketika kopi ini nyampe langsung siap seduh, iya. Tapi ternyata ada yang bilang kurang panas atau terlalu panas gitu ada ya? Ada yang kopinya kurang berasa. Ada juga. Tapi cara untuk mengedukasinya gimana, Mas? Cara mengedukasinya ya kita tanya dulu, Mas. Ke customer. Biasanya kalau udah request gitu, mau yang kuat kopinya. Ya udah, saya tambahin double shoot jadinya. Oke. Terus kalau ada customer yang emang bener-bener dia pengen ngopi cuman tapi kopinya sedikit. Itu kan biasanya kan mempengaruhi ke rasa juga sih. Rasa. Tapi ya gimana caranya kita ngasih rasa ini dengan nyaman, Mas. Itu. Tetap lah ya. Tetap. Cara mengedukasinya ya kita ini penyampaiannya, ini kopinya sudah jadi. Menurut Bapak atau Ibu atau Mas atau Mbak, gimana rasanya? Cocok udahan? Oh, kita menanyakan itu? Menanyakan. Cocok. Baru tahu saya. Itu. Ternyata harus ditanyakan ya? Harus, Mas. Itu harus. Karena kita kan nggak mau dong bikinan kita ini dibilang nggak enak ntar. Iya, pasti itu. Ya kan? Pasti apalagi nanti pengaruh ke coffee shopnya mungkin. Coffee shopnya. Itu, Mas. Ternyata sepenting itu ketika udah diseduh sama customer, kita tanya gimana rasanya. Oh iya, ternyata penting ya. Penting itu, Mas. Penting juga. Saya kira ya, Mas ya. Sekedar udah dibuatin, ketika dia minta agak dikurangin kopinya, ya dia cuma tinggal kita beri, ya udah. Ternyata enggak gitu ya. Enggak dong. Enggak secuek itu. Enggak secuek itu ternyata. Oh, oke. Wih,
Ternyata di dunia pelayanan ya. Pelayanannya Dunia itu harus juga sangat baik, Mas. Itu harus kita harus emang baik-baik banget ke customer. Treatment itu ya. Iya. Wah, oke. Ternyata mungkin nggak banyak yang seperti itu, tapi ternyata pertama di Labuan Kopi ini secara biasanya hospitality mungkin ya. Hospitality ternyata. Jadi antara ada kepedulian dari seorang barista ke customer. Wow. Kalian keren. Top Anda. Kalian keren. Jadi ternyata kita nggak bisa seskeptis itu. Ternyata memang juga di dunia perkopian ini terutama. Ternyata nggak cuman ini melulu soal kopi, melulu soal sambil lihat sore-sore gini. Benar. Ternyata nggak melulu di situ semua. Ternyata juga di dalamnya ada yang namanya hati yang dilibatkan ya tadi Mas ya. Benar. Ternyata juga ada mood. Salah satu mood juga ternyata. Oh, mood. Wish. Sangat penting sekali. Sangat penting ya. Sangat penting sekali kalau mood, Mas. Karena yang saya tahu di dunia pelayanan selain di F&B ya, ya mungkin dia sekedar untuk menyampaikan apa yang dipesan. Udah itu aja. Yang penting pesanannya nggak salah. Udah ini sudah beres. Ternyata di dunia pelayanan terutama di F&B juga ada kayak mohon maaf gimana rasanya ini. Oh, itu sangat penting juga. Sangat penting ternyata ya. Ya kan juga membuat mood customer Bapak, Ibu, Mas, Mbak menjadi sangat bergairah. Oke. Untuk merasakannya. Untuk bergairah dan mungkin pesan lagi. Oke. Karena nyaman salah satunya, Mas. Nyaman dengan rasa kopinya, nyaman dengan tempatnya. Ya kan? Dan nyaman juga dengan baristanya. Kok yang terakhir humble ya? Kok enggak cuek ya gitu. Wih. Tapi kebanyakan dari Bapak Ibu Mas dan Mbak yang rentan nih Mas. Yang paling rentan nih ya. Yang rentan kritis terhadap kopi ini atau produk yang ada di sini. Itu dari kalangan yang muda atau yang sekiranya udah tua lah. Yang paling rentan. Rentan kritis. Kritis ya. Yang mana tuh? Yang muda Mas biasanya. Yang muda? Malah yang muda ya? Benar, yang muda. Muda. Karena seolah-olah nggak ngecat sih Mas. Seolah-olah menjadi pendekar biasanya. Pendekar kopi ya kan. Dia sangat kritis banget. Sangat wadidau lah ya. Iya, sangat wadidau itu. Seolah-olah dia tahu semua dengan kopi. Makanya sampai disebut pendekar. Itu istilah siapa yang diciptain pendekar itu? Ya di dunia kopi Mas. Itu udah masuk nama melekat pendekar itu. Udah masuk. Karena kita ibaratkan dia udah paling tahu kopi. Tapi jatuhnya dia ini ya. Kayak udah yang paling tahu, menggurui. Jadinya gurui. Makanya dipanggil pendekar. Semisal sharing gitu, masih oke gak sampai misalnya sharing lah ya? Kalau jatuhnya ke sharing nih. Kalau kita sih melibatkan jatuhnya ke sharing Mas. Jadi nggak bicarakan soal itu pendekar atau biasa gitu. Jadi orang ini mungkin berpengalaman ya. Lebih berpengalaman dari kita. Positive thinking ya? Iya. Jadi anggap aja kita sharing lah sama dia. Karena dia sangat kritis, kan? Mantap memang kalian semua mantap. Itu. Tapi perlu diketahui, ini mungkin untuk semua lah. Ya sharing nggak apa-apa, seenggaknya nggak menggurui lah. Nggak menggurui lah karena bener. Mungkin nggak ada orang yang suka ketika digurui mungkin ya. Bener Mas. Bener. Mungkin nggak ada yang suka. Semua itu kan orang kan sabarnya harus belajar dong. Sabarnya harus belajar. Oke. Dan pelajaran itu bisa didapat dari manapun ya. Dari manapun. Dari sisi pekerjaan ya kan. Sebagai barista. Kita bikin kopi kan belajar. Setiap harinya juga belajar. Biar ngasih menyeduhkan kopi ini enak, nyaman di kamu. Waduh. Penting. Itu penting. Itu yang penting. Dan selanjutnya nih Mas.
Udah hari banyak kita bahas dari sampai ke istilah pendekar tadi ya. Istilah pendekar. Tapi ternyata memang seorang barista menganggapnya itu adalah sebuah Sharing. Dan itu memang menjadi sebuah, mungkin dari salah satu standar untuk pelayanan. Mas, Itu juga. Jadi gak menganggap bahwa, wah kamu menggurui ini. Ternyata tidak. Tapi akhirnya kita menganggapnya itu sebuah sharing. Mungkin kamu lebih berpengalaman. Mungkin ada ilmu yang bisa saya ambil dari kamu. Benar gitu, Mas. Oke Mas, ini untuk setelah ini saya ingin tahu nih tips awet menjadi seorang barista. Tips awet menjadi seorang barista. Tips awet. Awet itu berarti panjang, long last. Oke. Tips awet. Sambil ngopi, sambil ngerokok ya kan ya. Namoy kan? Namoy. Yang terpenting itu satu kawan. Apa? Nyaman. Jelaskan. Nyaman di pekerjaanmu, di bidangmu. Siap. Apalagi di dunia barista. Kamu harus nyaman. Itu pasti awet. Pasti awet. Cintai pekerjaanmu. Pasti awet. Tetap ngerti. Ngerti apa itu? Pasti awet. Tetap ngerti mas. Kopi ki enak. Kopi ki enak. Ternyata itu ya. Kembali lagi mungkin. Wow. Cintai pekerjaanmu. Mungkin apapun itu ya. Apapun itu. Dan pahami kerjaanmu. Dan ngerti ya. Perdalami juga. Kopi ki enak. Kopi ki enak. Menambah. Ngerokok anjing. Kacau. Terus ini lagi mas. Tadi kan tips sih ya. Tips menjadi awet di dunia barista. Terus ini yang paling penting. Menurutku paling penting. Informasi apa yang perlu sampean bagi ke teman-teman terkait dunia barista ini. Kita nggak tahu, mungkin ada teman-teman yang pengen, tapi mereka masih kayak berpikir ulang. Kok ini, kok ngono. Oke. Informasi apa yang perlu dibagi pada teman-teman? Coba bagi. Ya informasinya. Rasakan setiap seduhan kopi itu tadi. Rasakan setiap seduhan apa yang dibikin dari seorang barista itu tadi. Rasakan nikmatnya. Nikmat itu kalau dirasakan semua bakal santai. Kalau kamu nikmat santai ya? Santai pasti. Itu terutama buat teman-teman yang masih ragu ya. Masih ragu. Nikmati, karena kalau bisa nikmatiku santai. Pasti santai mas. Namoy pasti langsam. Ternyata itu. Apalagi Mas Kevin? Udah itu aja. Apa ada lagi yang mau disampaikan soal informasi? Kalau informasi sih itu aja sih mas. Itu aja ya. Itu udah melingkupi semua sih. Melingkupi ke semua hal itu. Semua hal. Karena kuncinya satu, nikmati. Katanya cuma satu kata. Tapi memang ketika diartikan memang kadang-kadang kayak kata ikhlas. Memang gampang diucapin. Tapi ketika dikerjakan kan agak susah tuh. Agak susah memang mas. Cuman kita bicara seperti itu, mencoba lagi keesokan harinya ikhlaskan, ibaratnya kan gitu kan. Nikmati aja. Enak. Ternyata seperti itu. Jadi tetap enak. Itulah teman-teman yang bisa dibagi. Itulah teman-teman yang ternyata mungkin kita nggak tahu di dunia kopi seperti itu. Quotes of the day, nikmati. Karena ketika bisa menikmati sewantai. Dan perlu diketahui, kopiku enak. Kopi dulu Mas. Oke, sekian teman-teman dari kami. Dari segmen Tanya-Tanya Barista with Mas Kevin dari Labuhan Kopi. Di episode Ngobrol Santai dari Kopi. Saya Roy pamit undur diri. Saya Kevin pamit undur diri juga. Sampai jumpa. Dadah. Bye.